Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, silakan saya, Muhammad Azhar Angkati, akan menyampaikan nasihat tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Yang artinya wa'budullah, dan sembahlah Allah. Mengapa kita harus menyembah Allah? Why? Because la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Karena Allah melarang kita melakukan perbuatan syirik, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran surat An-Nisa ayat 36. Renungkan sejauh mana kita telah berbakti kepada kedua orang tua. Coba kita lihat, ayah kita bekerja keras mencari uang, berangkat pagi, pulang petang untuk mencari nafkah. Demikian pula perjuangan ibu kita dari mulai mengandung, melahirkan, hingga merawat kita dari bayi hingga sekarang. Janganlah sekali-kali membuat bulu marah atau bersih, karena sesungguhnya al-jannatu tahta aqdamil ummah. Dimiliki hikmat under kebit Allah, bahwasanya surga itu di bawah telapak kaki. Oh ibuku, engkaulah wanita yang aku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa belas jasa. Kuntilah banyak gendong, jadi anak jangan jadi durhaka. Berbaktilah dan bahagiakanlah kedua orang tuamu, sebab itu dapat kita maksiatkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana sabda Nabi, "Indallah fi ridal walidain wa suqullah fi suqil walidain." Yang artinya, indallah ridhonya Allah fi ridal walidain, ada pada ridho orang tua. Wa suqullah, dan rupanya Allah fi suqil walidain, ada pada rupanya orang tua. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi kebanggaan orang tua, dan kita bersama orang tua dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa. Amin. Marilah kita bersama-sama mendoakan Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Engkau Maha ya Allah, ampuni Allah, panjang sepuluh, pelaksanakan sepuluh, kata setiap baik bekas alih pulau, nalika pulau, tak sekali. Jangan dan ada pulau, memberikan tangan pulau, kita tak bisa mendengar semua. Lupa jangan disantai. Benar kalau nyuwun banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, nah. Ya, nanti masuknya kalau udah selesai baru kamu masuk ya. Nunggu di luar dulu nggak apa-apa. Ya. Kalau udah selesai penampilan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa kafa. Yang terhormat Dewan Juri yang hadir dan bijaksana, serta teman-teman peserta lomba yang saya bawakan. Pertama-tama yang paling utama dan yang diutamakan, marilah kita aturkan rasa syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala. Roh yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang, Roh yang Maha Pengasih, yang tak pilih kasih, dan Roh yang Maha mengerahkan berbagai kenikmatan sebagaimana saat ini kita rasakan. Salawat bersih dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia yang baik akhlaknya, manis tutur katanya, lembut sikapnya, serta menjadi panutan bagi kita semua. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya sehingga dihindarkan dari api neraka dan masuk surga bersamanya. Amin amin ya rabbal Alamin. hadirin rahimahullah. Sebelum saya mulai doa pada hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rahman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan doa yang berjudul Birrul Walidain atau bahasa kerennya Duty Parents. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita semua yang berada di sini khususnya serta
ibumu. Wa qala doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Jadi siapa di antara kita yang ingin masuk surga? Siapa di antara kita yang ingin mendapat ridho Allah? Maka wajib berkata baik kepada kedua orang tua, karena mereka adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jangan sampai sakit hati mereka, karena biarpun sholatmu beribu-ribu rakaat dan dirimu berjuta-juta, tapi ketika kau goles hati mereka, maka surga bukanlah milikmu. Oke? Oke. Oke? Oke. Oke lah kalau begitu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan. Dan semoga yang sedikit ini bisa menjadi pengingat dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih untuk pesan ayat 11. Ada yang mau bahas? Ya, yang mau bahas silakan. Silakan, ya. Nanti masuknya situ ya. Kalau sudah selesai baru sini ya. Boleh. Lanjut. Oke. Selanjutnya panggil peserta nomor 13. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, serta teman-teman peserta lomba mitoba yang insya Allah semua masuk surga. Allahumma Amin.
tahu kamu dan menyampaikannya dalam doa. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakku, hanya kepadaku lah kembali. Minum dari adalah berbakti kepada orang tua. Ketahuilah bahwa berbakti kepada orang tua wajib hukumnya. Tak peduli orang tua kita siapa, bagaimana kerjaannya, dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah memperbaiki anak kita berjuang seorang ayah, bekerja keras, membanting tulang dari pagi hingga petang demi menghidupi kita? Dan pernahkah berbayang ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan dan melahirkan kita dengan tangan dalamnya? Maka janganlah sekali-kali membuat ibu marah atau bersedih, karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya surga itu ada di bawah telapak kaki. Puasalah buat dong. Jadi anak jangan durhaka dong. Betapa agungnya, betapa mulianya seorang ibu, sampai-sampai Allah menaruh surga di bawah. Islam adalah agama yang menganjurkan ajaran berbakti kepada orang tua untuk meraih surga. Sungguh sangat celaka yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup, tetapi tidak berbakti kepada mereka, sehingga tidak bisa memanfaatkan dirinya dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Berdiri rahimahullah, dumating yang sirah itu lantaran anak dan bapak bingung. Ingkang atosipun anak menika kedah hormati marang tiyang sepuh. Amarga menawa wonten bapak lan ibu menika, anak boten. Semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bisa menjadi anak yang berbakti orang tua, dan setelah kita bersama orang tua bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila kata yang tidak berkenan hati bapak ibu dan teman-teman. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan bunga melati di bawah tangan. Disiram supaya segar. Saya masih banyak kekurangan. Maklum, masih tahu belajar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tepuk tangan semuanya. Ya. Oke, berikutnya nomor peserta 15 dipersilakan.
pada sejarah, proses pendirian Republik Indonesia tidak lepas dari kaum nasionalis dan religius yang mampu bersinergi dengan baik dan berpedoman pada dasar yang tepat dan tidak ada unsur yang menyimpang. Kiai Muhammad Syahid dalam kitab Adifa Ani Al-Waton Hami Al-Wajibati ala Kulibaitin Minna halaman 3 menjelaskan bahwa umat muslim harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tanpa tanah air, seseorang akan jadi tunaisma. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dijelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita-berita penting, maka telitilah caranya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum, karena ketidaktahuanmu itu yang berakibat kamu menyesali perbuatan. Di dalam surah ini kita dimintakan untuk tabayun, jangan gegabah apa yakin di media sosial. Semboyan mulutmu, harimaumu tidaklah kejam. Semboyan yang lebih kejam di era sekarang adalah jari-jarimu. Artinya apa? Marilah kita gunakan jemari kita untuk hal yang positif di medsos. Kita sebagai penerus bangsa, gunakan media sosial untuk menjaga cinta tanah air, mempersatu bangsa, dan mempererat tali persaudaraan. Seperti yang dijelaskan di dalam kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengenal lagi Maha Mengetahui. Sebelum saya tutup, marilah kita menyanyikan lagu Ya Rabbana sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air. Semoga Nusantara baru Indonesia maju. Amin. Allahumma Amin. siap. Tuwaka jalan waton Jalan waton Tuwatan minalima Walakakun minalima Inhadu Jalan waton jalan waton Jalan waton Tuwatan minalima Walakakun minalima Inhadu Indonesia biladi Antahun Wakoma Kullu mayya bika yawma Qami hayya
Oh, iya. Kamu udah maju belum? Belum. Ya. Nanti masuknya kalau udah selesai ya. Ya. Ada yang mau lagi? Ada yang mau keluar lagi? Silakan. Silakan. Ya. Udah. Nanti mau mulai. Nanti masuknya kalau udah selesai. Ya, nanti masuknya kalau pas di sini penampilan selesai ya. Baik. Tutup lagi tutup. Oke, silakan panggil peserta berikutnya nomor 17. 17. Dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat kepada hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu guru serta teman-teman semua beserta lomba Kikoba Maksika yang saya sayang. Yang pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan limpah karunia yang dimiliki oleh Allah, kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini bisa berkumpul di dalam majelis yang berbahagia ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang pelita amal Islam. Dewan juri dan teman-temanku yang berkati oleh Allah. Di sini saya akan menyampaikan hal yang sangat penting untuk kita resapi, kita taati dan tentunya untuk kita laksanakan kehidupan sehari-hari, yaitu cinta tanah air atau bisa kita mengatakan hubul watan minat. Sebagai manusia Indonesia, dimanapun kita berada nantinya, tetaplah cinta tanah air. Meskipun nanti kita bekerja di luar negeri, Indonesia tetap ada. Seperti syahid tanah airku yang diciptakan oleh Ibnu. Tanah air ku tidak melupakan, kan tertanam selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai,
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah di Mekah yang aman dan berilah rezeki berupa pembukaan kepada umatnya, yaitu di antara mereka semua yang beriman kepada Allah dan baik beriman. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim sangat cinta kepada Dewan Puji dan teman-temanku yang mencintai Allah. Semoga dengan apa yang saya sampaikan hari ini bisa membuat saya dan teman-teman tergerak hatinya untuk selalu cinta tanah air Indonesia. Agar cinta tanah air itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Cinta tanah air itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Sebelum saya mengakhiri, saya punya sesuatu. Bagai kumbang di dalam tubuh. Katakan jangan ditarik. Wahai negeri Indonesiaku, bangkitlah dan jadi yang terbaik. Negeri ini namanya Indonesia. Pulau berjajah, menyambung lautan. Cukup sekian, tidak saya. Kalau berlebihan, mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau lagi? Tidak. Kalau kita lanjutkan. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor peserta 19. Ya. Ada yang nunggu, lalu. Ya, Pak. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mustaqim, mustaqimat, rahimahullah. Karena yang kita suci, otot setan kita dapat kita yes. Menghormati guru, kunci keberkahan ilmu. Kita sebagai para pelajar seharusnya mengetahui bahwa memuliakan ilmu itu sangat istimewa dan wajib hukumnya. Berarti rendah untuk Allah dan sangatlah besar. Di samping kedua orang tua, guru juga memiliki peran penting bagi kesuksesan seorang anak. Sungguh betapa mulianya seorang guru. Dan dapat kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta. Ada sebuah makalah yang berbunyi Laula Rabbi ma'arafur Rabbi. Jika bukan karena guru, maka aku tidak mengenal Tuhanku. Hadirin rahimahullah, pada zaman sekarang ini sangatlah miris seorang guru tidak dihargai dan dilecehkan. Itu merupakan satu kemunduran dari akal seorang murid yang seharusnya memiliki jiwa hormat terhadap dunia. Jangan jadi murid yang tidak memiliki adab. Silakan murid kita melaksanakan perintah dari gurunya dengan penuh ikhlas selagi bukan manusia dan mengikuti hukum syariat. 3. Menjauh perbuatan yang dilarang. 4. Menghormati gurunya. Dan 5. Senantiasa mendoakannya. Amin. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, keluarga karena bonus.
Matur nuwun. Allahumma tepuk tangan lagi. Ya. Luar biasa. Itu tadi penampilan tanggal 19. Berikutnya kita panggil peserta nomor 21. 21. Ya. Sokonannya pada juara. Ya. Siap. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terima وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد kepada yang terhormat Dewan Juri serta teman-teman peserta lomba yang tampan dan menawan. Amin Allahumma. Amin. Dalam suasana yang cerah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah dan hidayahnya sehingga kita berkumpul di majelis perjuangan ini dengan semangat berjuang. Sholawat
antara melaksanakan perintah mereka selain perintah itu baik dan benar, menghormati mereka dengan cara bersikap lemah lembut dan menyayangi mereka, membahagiakan mereka dan berusaha untuk mendapat ridhonya, sebab ridha Allah biridha walidain wa sunnallahu fi sunnil walidain. Ridha Allah adalah ridha orang tua dan murka Allah adalah murka orang tua, dan tidak lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Marilah kita bersama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma ufirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Teman-temanku yang salih dan salihah yang dirahmati Allah, jika kita mengaku sebagai anak salih dan salihah semuanya, maka sayangilah orang tua agar selama di dunia maupun akhiratnya. Amin Allahumma. Amin. Untuk mendapatkan wasiat ini, marilah kita bersolat. Hai kawanku semuanya, marilah sayangi orang tua agar kita hidup bahagia selamat dunia akhiratnya. Monggo salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin berbaktilah pada mereka, jangan sampai menyusahkannya, agar kita dapat ridhonya dan diridhoi Allah Ta'ala. Tolong pantan digawe santen, sekal semanten kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan nomor 21. Terakhir ya. Berikutnya yang terakhir. Dan peserta nomor 23 dipersilakan. Ya. Siap, Mas? Oke. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf loh ya, aku belum lengkap jawabnya. Hari Jumat lagi kita mau bersama. Berangkat ngaji bersama-sama. Kalau kita agak hebat, jawabnya salah dengan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman yang saya banggakan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan khutbah tentang anak soleh. Anak soleh adalah anugerah yang sangat berharga bagi setiap orang tua. Mereka adalah buah dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginspirasikan dari perilaku serta akhlak mulia. Dalam Islam, mendidik anak dengan ajaran agama dan budaya yang baik merupakan suatu kewajiban. Anak soleh bukan hanya berkaitan dengan lingkungan agama semata, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Teman-teman, ada yang tahu tidak ciri-ciri anak soleh? Tidak. Tidak, coba mencoba kan? Banget. Oke. Alamat anak soleh itu papat pada nemui anutin syariah. Kami lisane halus ngendikane tapi mulya akan ini membuane. Kaping telu asik ing bocah cilik-cilik buka warung sedulur gawe kecil. Kaping papat ngamalakeun ing ilmune dadi tanggung jawab lakukan. Ciri-ciri anak soleh itu ada 4. Yang pertama, bicaranya santun, halus budi bahasanya. Anak soleh itu selalu menjaga lisannya dari perkataan buruk, karena lisan manusia akan menentukan keselamatan kita di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Selamatul lisan fi hifdzil lisan." Artinya, keselamatan manusia tergantung pada kemampuan yang menjaga lisan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan menjaga lisan, umat Islam akan terhindar dari perkataan yang berujung pada dosa. Orang-orang yang mampu menjaga lisannya dari perkataan buruk dan tidak berguna, artinya dijadikanlah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana teman-teman? Siapa yang ingin masuk surga? Nah, oleh karena itu, mari kita jaga lisan dari perkataan buruk. Bisa tidak? Bisa dong. Hadirin rahimakumullah. Ciri anak soleh yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua dan cara memuliakannya. Sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada ibu bapak kita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuatlah kepada Allah. Ayat tadi memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan berbuatlah kepada orang tua. Hadirin rahimakumullah. Ciri yang ketiga, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Terhadap yang lebih tua, maka hendaklah kita menghormati dan memuliakannya, karena mereka memiliki keutamaan. Adapun terhadap yang lebih muda, maka hendaklah kita menyayangi dan menghormati kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Ciri anak soleh yang keempat, menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan penuh tanggung jawab. Kita tidak hanya menuntut ilmu, akan tetapi setelah kita memiliki ilmu, kita dituntut untuk mengamalkan ilmu tersebut seperti yang dapat dikatakan oleh Imam Ghazali. Knowledge without charity is matters, and charity without knowledge is futility. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak soleh yang diharapkan ibu bapak dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
Cara siapa ya tadi? Syukron Nasir. Oh, ini. Ya. Roto kowe ne. Doyan ora? Enggak, wis loro bae wis. Sip. Her. Kontinue sih. Ajo. Apa kembali? Oh iya. Siapin. Hormat terus bel. Ya. Ya. Anak-anak, kita sudah selesai ya namanya. Sembari kita bermusyawarah